Haleluya, puji Tuhan, kembali kita jumpa lagi dalam program pelayanan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya masih tetap menyajikan perunungan-perunungan firman Tuhan seputar kuasa-kuasa dari Yesus dalam hal menyembuhkan sakit penyakit. Nah, dalam konten video kali ini saya akan membagi perunungan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-8. Di sana ada sebuah peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Di ayat 28, saudara bisa menyimak pembacaan ayat berikut ini. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Nah, di sini ada sebuah peristiwa di mana Yesus diperhadapkan dengan kedua orang yang kerasukan setan. Kalau dalam peristiwa ini kita lihat bahwa orang yang kerasukan setan ini mereka datang menemui Yesus. Mereka mendatangi Yesus. Di sini bisa dilihat siapa Yesus sebenarnya. Di mana dari peristiwa ini bahwa kuasa setan itu di hadapan Yesus itu tunduk. Roh-roh jahat itu di hadapan Yesus itu tunduk. Yang artinya menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Jadi dari hal ini kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah orang yang memiliki kuasa penuh atas roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada kuasa-kuasa lain di dalam dunia ini yang tidak tunduk kepada otoritas atau kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Nah, dari hal ini kita lihat bahwa orang yang kerasukan setan ini, mereka tunduk kepada Yesus. Mereka ketakutan setelah Yesus datang di daerah itu. Sepertinya mereka panik. Dan mereka memohon dan datang kepada Yesus meminta supaya Yesus tidak mengganggu mereka. Nah, di sini menunjukkan bahwa roh-roh jahat, roh-roh setan itu tunduk di hadapan Yesus. Kenapa bisa demikian? Dan siapakah Yesus sebenarnya? Ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus itu besar, mengusir setiap roh-roh jahat yang merasuki setiap manusia yang ada. Tidak ada kuasa yang lain di luar Yesus yang bisa mampu menyembuhkan jika seseorang itu dirasuki oleh roh jahat atau roh setan. Tidak ada kuasa lain di luar Yesus. Kalaupun ada orang yang bisa mengusir roh jahat tanpa kuasa Yesus, itu sesuatu yang mustahil terjadi. Karena Yesus pernah berkata di dalam ayat yang lain, di dalam Matius pasal yang ke-12, di mana di sana Yesus dicurigai bahwa Yesus menyembuhkan setiap orang yang sakit itu dengan kuasa penghulu setan, yaitu Beelzebul. Yesus bilang, mana mungkin sesama roh jahat, sesama penghulu setan itu mengusir sesama mereka. Tidak bisa. Yesus katakan, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa.
Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Yang artinya bahwa sesama penghulu setan, jika ada kuasa lain di luar Yesus yang bisa mengusir roh jahat, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena sesama roh jahat itu tidak akan saling mengusir. Yang artinya, jika engkau mau lepas dari gangguan-gangguan kuasa jahat, jika engkau mau mengusir roh jahat yang merasuki seseorang, engkau harus menggunakan kuasa Yesus. Hanya kuasa Yesus yang mampu mengusir roh jahat. Itu adalah solusi dan satu-satunya solusi menghadapi orang yang kerasukan setan. Mari, lewat konten video kali ini, saya mengingatkan saudara bahwa jika saudara menemukan orang yang mengalami kerasukan setan, cara untuk menghadapinya, hadapi dengan kuasa Yesus. Kuasa Yesus mampu melepaskan orang dari kerasukan setan, dari kerasukan roh jahat. Saya percaya lewat renungan konten video kali ini dapat membekali saudara untuk menghadapi setiap orang yang kerasukan roh jahat. Bahwa hanya satu kuasa yang mampu melepaskan orang dari kerasukan setan, yaitu kuasa Yesus. Puji Tuhan, saya percaya renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini dapat memberkati kita semua. Kita jumpa lagi dalam konten-konten video selanjutnya. Ada perenungan firman Tuhan yang akan memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.